Allah Subhanahu wa taala menciptakan 4 macam jenis makhluk ya. Yang pertama menciptakan malaikat. Malaikat ini sifatnya tidak pernah durhaka, tidak pernah tidak taat. La ya'suna ma amarahumullah wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat tidak pernah tidak taat kepada Allah sedikit pun. Itu karakter sebagai penghuni ahli surga. Yang kedua, Allah ciptakan makhluk seperti iblis tadi, yang kerjanya selalu menggoda yang lain ya. Usil terus ya. Kan ada orang itu yang kerjaannya hanya mengkritik terus, mencari-cari kesalahan orang. Yang di Al-Quran, di hadis juga dilarang, wala tajassasu wala tahassasu wala tajassasu. Jangan menyelidiki kesalahan orang lain. Jangan, untuk apa kamu? Uruslah diri kamu. Hasibu qabla an tuhasabu. Kalkulasi diri kamu sebelum mengkalkulasi orang lain. Seharusnya begitu sebelum dihisab di mahsyar kelak. Tapi ada orang yang selalu usil, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Lah itu ciri atau karakter dari ahli neraka. Yang ketiga ada makhluk. Tadi yang pertama penghuni surga, cirinya. Yang kedua penghuni neraka. Karakter penghuni neraka yaitu iblis, setan. Yang ketiga ada makhluk yang kerjanya apa? Hidupnya dikuasai oleh nafsu, yaitu binatang. Binatang urusannya makan, minum, tidur, beranak, membangun rumah, itu urusan binatang ya. Oleh karena itu maka binatang tidak punya surga, tidak punya neraka, tidak punya pahala, tidak punya dosa. Itu namanya makhluk netral, tidak ke surga, tidak ke neraka. Sekarang yang terakhir, makhluk yang disebut dengan manusia yang punya keistimewaan. Maka 4 karakter, 3 karakter dari sebelumnya ada di manusia. Manusia yang mirip dengan mengikuti taatnya malaikat, dia berhak mendapat surga. Tapi manusia yang karakternya mirip karakter iblis dan setan, selalu usil mencari kesalahan orang lain, mengadu domba, maka dia layak untuk menjadi penghuni neraka. Lah manusia yang hidupnya seperti binatang, ngurus anak bini netok, abangon Roma, kayak kerja bermain-main, yaitu seperti kelak nasibnya seperti apa? Seperti piring yang dipinjamkan kemudian kembali, kalau belum dicuci maka akan dicuci lebih dulu di neraka nih. Kalau sudah bersih baru dimasukkan ke kerak piring. Tetapi kalau piring yang dipakai pinjaman tadi, piring dipinjam kemudian dikembalikan dalam kondisi kotor ya, maka harus dicuci dulu. Kalau kembali dalam kondisi pecah, maka tidak perlu dicuci, tetapi langsung dibuang ke tong sampah. Tetapi kalau piring pinjaman yang dipinjam tadi itu dipakai kotoran-kotoran, tetapi dikembalikan dalam kondisi suci, bersih, bertobat dulu, maka dia berhak masuk ke ranking yang pertama tadi, ke malaikat atau kerak piring. Demikianlah. Oleh karena itu maka manusia harus berikhtiar memilih. Sekarang memilih. Hati-hati karena sudah ada panduan. Dekatilah ilmu yang datang dari Allah. Jangan tertipu oleh tipuan rayuan dari iblis dan bala tentaranya untuk mengicoh manusia dari ketaatan kepada Allah, ikut di Shiratal Mustaqim, di dalam manhaj salaf. Istiqomalah di dalam manhaj salaf. Kalau kamu sudah yakin kamu sudah berada di manhaj salaf,
maka istiqomahlah, diusahakan apapun, karena kita akan mempertanggungjawabkan semua perilaku kita dalam hidup kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan saksi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.